pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami berdua dalam awal tahun 2021. Tentunya dengan suguhan informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama pemirsa. Dalam rangka menegakkan hukum peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020, Kepala Satpol PP Kota Parepare memimpin apel gelar pasukan penanganan COVID-19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Haji Muhammad Anzar MSI memimpin apel gelar pasukan dalam rangka penegakan hukum peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020 dan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 060/26/GT/COVID-19 yang digelar di alun-alun Kota Lapangan Andi Makassau Parepare pada Kamis sore 31 Desember 2020. Teknis seluruh koordinator lapangan, termasuk para camat yang hadir di Satpol PP. Yang pertama, penekanan kita bahwa seluruh tim, seluruh koordinator lapangan didampingi camat agar supaya mengantisipasi semua wilayahnya masing-masing. Tolong dijaga, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang kita tidak ketahui. Untuk itu, peranan Bapak Lurah, peranan Ibu Lurah sangat kami harapkan. Apel gelar pasukan ini melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare, para camat, serta lurah sekota Parepare dalam rangka menghadapi pergantian tahun baru 2021. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai upaya mendisiplinkan warga dalam mentaati protokol COVID-19 dengan tidak mengadakan perkumpulan pada malam tahun baru yang lalu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH turun langsung memantau di sejumlah titik yang kerap kali menjadi pusat keramaian. Pemerintah Kota Parepare bersama unsur TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 Parepare turun langsung memantau aktivitas masyarakat pada malam pergantian tahun. Hal ini terlihat saat Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang didampingi Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim bersama Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah dan Dim 1405 Malusertasi Letkol Arianto Wibowo turun memantau sejumlah titik-titik strategis dan potensi keramaian di Kota Parepare pada malam pergantian tahun pada Kamis malam 31 Desember 2020. Turut pula dalam rombongan ini Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI bersama tim Satgas lainnya sebagai upaya memotong mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Jadi saya bersama dengan jajaran Forkopimda hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danyon Brimob, ada Pak Wali, dan juga tentunya kapasitas sebagai tim gugus. Kami hadir berkumpul di tempat ini untuk melakukan pemantauan terkait aktivitas pergerakan manusia yang kita pahami bersama. Setiap pergantian tahun sangat ramai dan syarat dengan acara-acara hiburan. Berkat dukungan segenap pejabat TNI Polri, Kapolres Pak Dandim, dan tim gugus telah bekerja secara maksimal. Dan alhamdulillah sangat terasa dan kelihatan secara kasat mata Kota Parepare ini sampai saat ini, detik ini, menit ini sangat kondusif. Maka Polres Pak Dandim sudah mengambil langkah-langkah preventif, antisipatif dari 3 perbatasan kota yang kita miliki, yaitu arah dari Kabupaten Baru, Pinran, dan Sidrap. Saya senang dan bangga dengan kondisi Kota Parepare ini. Mudah-mudahan kerja-kerja dari tim gugus
yang berorientasi semata-mata memotong mata rantai penyebaran virus corona ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa 3M itu tidaklah cukup. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi yang paling penting adalah menghindari kerumunan. Malam ini sangat berpotensi kerumunan itu bisa terjadi di mana-mana. Olehnya itu, kami melakukan pemantauan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua agar supaya penyebaran virus corona di Kota Parepare ini menjadi tanggung jawab kita semua dan kita memotong mata rantainya. Seperti itu yang saya bisa kemukakan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Di malam pergantian tahun baru, tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare menemukan pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare saat turun memantau aktivitas masyarakat pada malam pergantian tahun baru menemukan salah satu pedagang kaki lima yang dinilai melanggar peraturan daerah serta surat edaran tim Satgas Kota Parepare karena berjualan menggunakan trotoar serta jam aktivitas yang telah ditetapkan. Akibat perbuatannya tersebut, pihak Satuan Polisi Pamung Praja yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Parepare langsung mengambil tindakan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang ada. Sebelumnya pihak Satpol PP maupun pihak kecamatan telah memberikan teguran namun tidak diindahkan. Selain pemantauan pelaku usaha, tim Satgas juga memperketat pengawasan di 3 perbatasan wilayah Kota Parepare, yakni perbatasan Parepare Baru, Parepare Pinrang, dan Parepare Sidrap. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, meski kerap kali disosialisasikan terkait batas jam operasional pertokoan dan rumah makan, namun tim Satgas Covid dan juga aparat keamanan masih mendapati warung yang melanggar. Kedapatan melanggar jam operasional di malam tahun baru, sebuah warung makan di Kota Parepare terpaksa ditutup oleh tim Satgas Covid-19 Kota Parepare. Tim Satgas Covid-19 yang terdiri dari pemerintah Kota Parepare, TNI dan Polri ini terpaksa menutup warung tersebut lantaran sang pemilik warung terus melawan petugas yang hendak memberikan himbauan agar warungnya segera ditutup. Hal ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yakni hanya sampai pukul 8 malam. Namun setelah petugas kembali untuk mengecek, sang pemilik tidak langsung menutup warungnya, namun malah kembali menerima orang untuk makan di warung tersebut. Terpaksa petugas mengambil langkah tegas dan memberikan teguran tertulis kepada pemilik warung serta terancam disegel bila mana di kemudian hari masih melanggar dari batas jam operasional. Pelaksanaan patroli keliling ini dilaksanakan untuk pemantauan aktivitas pergerakan masyarakat pada malam tahun baru agar tidak adanya kerumunan sebagai upaya memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Malam ini kami beserta tim gabungan dengan melibatkan TNI, Polri, Brimob, dan Dinas Kesehatan Badan Bencana melakukan operasi rutin mobile di seluruh Kota Parepare. Tadi alhasil kami menemukan satu warung yang masih buka karena jam sesuai surat edaran jam operasional warung itu sampai jam 8 malam, tapi masih beroperasi. Awalnya kami menegur, tapi diterima dengan baik dan akan menutup. Setelah kami balik ternyata warung tersebut buka kembali. Jadi malam ini kami tutup paksa warung tersebut dan kita akan mempelajari sanksi apa yang akan dikenakan oleh pelaku usaha tersebut. Pak, tujuannya ini Pak dengan perayaan tahun baru sendiri Pak, operasinya apa Pak? Ya, jadi kita menekan kerumunan yang ada di Kota Parepare. Kita menekan supaya tidak terjadi kerumunan dan kota ini kita jam 8 malam kita hentikan dulu seluruh kegiatan yang ada di Kota Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kecamatan Ujung beserta unsur Muspika dan tim gabungan penegakan protokol kesehatan turun mengedukasi dan memantau masyarakat tentang penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap surat edaran Satgas Penanganan COVID.
Malam pergantian Tahun Baru 2021 dimanfaatkan pemerintah Kecamatan Soreang bersama unsur Muspika serta tim gabungan penegakan protokol kesehatan yang tergabung dalam tim 4 turun mengedukasi masyarakat terhadap penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap surat edaran tim Satgas Penanganan COVID-19 serta penegakan hukum peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020 pada Kamis malam 31 Desember 2020. Sebelum turun melakukan pemantauan, diawali dengan apel bersama di halaman kantor Polsek Soreang. Sasaran utama dalam kegiatan ini adalah melakukan pembubaran aktivitas yang melibatkan kerumunan warga dalam menyambut malam pergantian tahun. Sebelumnya, jajaran pemerintah Kecamatan Soreang bersama para lurah sekecamatan Soreang mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka penegakan hukum peraturan Wali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020 dan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 060-26/GT/COVID-19 yang digelar di alun-alun Kota Lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, akhir-akhir ini banyak keluhan ataupun aduan yang masuk di media sosial terkait penipuan yang mengatasnamakan stasiun karantina Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Stasiun Karantina Pertanian atau SKP Parepare menghimbau masyarakat untuk selalu tetap waspada. Karantina telah menerima beberapa pengaduan masyarakat yang belakangan ini kerap mengalami penipuan. Kepala Subseksi Pelayanan Operasional Stasiun Karantina Pertanian Parepare, Dr. Hewan Rian Hari Suharto MSC mengatakan yang terjadi umumnya calo atau pihak lain yang mengatasnamakan karantina menawarkan kepengurusan ke karantina dengan imbalan biaya yang tinggi mencapai jutaan rupiah. Padahal karantina tak semahal itu dan sudah diatur secara nasional berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2016 dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Biaya tersebut jelasnya langsung disetorkan ke kas negara. Karantina akan menerbitkan kode billing yang dibayarkan melalui ATM atau kantor pos dan tidak langsung dibayar ke petugas mencegah terjadinya pungli dan tambahan biaya di luar biaya resmi. Yang harus diwaspadai malah seharusnya kalau ada pihak-pihak lain di luar karantina, misalnya calo begitu, yang menawarkan untuk mengurus karantina dengan imbalan biaya yang tinggi, misalnya pengurusan anjing, kucing, atau mungkin tokek dan lain-lain, itu mereka meminta biaya yang sekian juta rupiah, padahal kan tarif karantina tidak semahal itu. Biayanya bisa dicek sendiri di peraturan yang sudah saya sebutkan tadi, dan itu resmi masuk langsung ke kas negara. Ia pun menambahkan, masyarakat yang mengadu ke media sosial atau layanan WhatsApp karantina, yakni masyarakat dengan kondisi sudah terlanjur ditipu. Dia pun menghimbau agar masyarakat langsung datang ke kantor karantina untuk mengurus secara resmi. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.